Kang Gilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Wayahkieu, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan tamu. Dulu dia di BPS Mamuju. Jadi kenalannya di bandara kayaknya, tapi karena orangnya orang Sunda dan ramah, jadi bisa nyambung terus. Sekarang udah pindah ke Jogja. Kang Irwan, kumaha damang? Damang, Pangestu, kalau gimana kabarnya? Jadi gimana sobat miskinnya kayaknya nggak pernah disapa lagi ya? Iya, mulai sibuk nih, mulai amat-amatan. Kadang kalau lagi sibuk ya nggak ngerjain yang lain. Cuman kalau mulai agak-agak senggang, kayak otak tuh kayak kreatif, pengen bikin apa gitu. Kang Irwan sebelum jauh ini ya, dulu sebelum masuk BPS, perjalanan pendidikan Kang Irwan kumaha? Di SMP-nya di mana, SD-nya di mana, SMA di mana? Saya SD itu, saya lahir di Jakarta, kota. Cuman di Jakarta saya cuma 6 tahun. Habis itu saya pindah ke Kerawang, kampungnya keluarga ibu. Di sana saya sampai SD doang, ya 6 tahun sampai SD. Terus saya pindah lagi ke Bekasi, ke daerah Keranggan dekat perbatasan sama Cibubur sebenarnya. Di sana saya SMP saya di situ di SMA 15 Bekasi. Terus karena saya orangnya itu nggak mau apa ya, jadi di SMP saya itu ada SMA 7 Bekasi ya, seperti Bapak kali ya. Itu teman-teman saya dari SMP 15 itu biasanya kayak transmigrasi bedol desa gitu ke situ gitu. Jadi pas SMP itu saya punya kakak perempuan, dia tuh pinter banget. Oh ya, dia tuh kayak di SMP saya itu namanya Harun Wangi gitu. Oh, kamu saudaranya ini ya? Iya, oh pasti pinter kalau gitu. Kakak saya itu ternyata populer banget gitu di SMP saya gitu. Pintar gitu ya. Ya udah akhirnya kayak oke, kayaknya gue harus ikutin jejak dia gitu. Jadi ya karena kakak saya itu udah menetapkan standar yang bagus di SMP saya, jadi ya otomatis saya kayak ada tekanan batin sih sebenarnya. Aduh kayaknya susah deh gitu. Iya gitu, tapi bagus sih sebenarnya. Jadi saya jadi termotivasi buat kayak dia gitu ya. Ya udah pas SMP saya lumayan tuh. SD saya jarang belajar, jarang banget belajar. Kayak pencapaian terbaik saya cuma ranking 4. Tapi pas SMP kakak saya pintar banget gitu ya. Jadinya ya udah saya ikut termotivasi. Akhirnya saya belajar tuh sampai subuh saya belajar. Sampai subuh saya belajar waktu SMP tuh. Jadi pas SMP alhamdulillah nama saya cukup dikenal gitu. Terus karena SMA saya dekat SMP saya, SMA yang 7 itu dekat SMP Bedol Desa, saya nggak mau kayaknya kalau saya masuk SMA itu kayaknya kayak nggak level up gitu loh. Oh teman-teman itu lagi, terus kayak nggak ada tantangan. Saya ngambil SMA yang jauh dari rumah saya, SMA di Bekasi. Waktu itu favorit ya, passing grade-nya paling tinggi di Bekasi, cuma agak jauh, ya udah. Nah di situ saya mulai kenal, oh ternyata banyak orang pintar, banyak olimpiade gitu kan. Olimpiade nasional, olimpiade matematika, ketua rohisnya juga ikut olimpiade matematika gitu. Saya bergaul sama dia, diajarin, oh ya udah. Akhirnya semakin ketularan gitu. Jadi udah akhirnya masuk STIS. Saya tuh masuk STIS bukan karena juga matematika, cuman karena terpengaruh oleh teman saya yang juara yang olimpiade matematika itu kan. Saya matematika saya nggak terlalu pintar sebenarnya. Nah, cuman karena sering bergaul sama dia, saya diajarin, ya kebagian lah sedikit-sedikitnya gitu. Terus juga suka bahasa Inggris, suka pengetahuan umum, sering baca koran. Dan dekat dari rumah, kebetulan kampusnya itu nggak terlalu jauh, nggak harus ngekos waktu itu, ya udah dicoba, alhamdulillah naik, alhamdulillah masuk. Emang di mana rumahnya? Kan di Bekasi. Bekasinya kan perbatasan sama Cibubur. Oh iya. Bukan Bekasi kota yang ini. Saya itu Keranggan namanya, Pondok Gede lah. Hari kakaknya kemana? Kakaknya kemana kan pinter? Oh, kakak saya ngambil jurusan kesehatan, ngambil analis kesehatan. Dia jadi ya karena waktu itu tuh pas zaman saya, jadi dari SMP Bekasi itu kalau enggak ke SMA-nya Jakarta, ke SMA 99, SMA 48 Jakarta,
atau ke SMA yang dekat itu, SMA yang dominant itu, atau ke SMA yang agak jauh ke Bekasi, unggulan Bekasi. Nah, saya pilih yang Bekasi situ. Nah, kalau kakak saya ngambil ke SMA 99, waktu itu dia tuh unggulan se-Jakarta Timur gitu. Terus ketemu abis dari BPS kerja di mana aja? Nggak sempat kerja kemana-mana, saya tahu Kak. Jadi lulus ya udah langsung ke BPS. Cuman waktu itu karena bukan, maksudnya kan di BPS kan kayak keuangan juga kan dipindah-pindah kemana kan dia gitu ya. Ini ya mutasi kayak gitu ya. Jadi lulus kuliah kan kita kan lulus kuliah ini ya apa diminta buat ngisi lembar kesempatan. Nah, saya pilih waktu itu pertama Sulawesi Tenggara, kedua Kalimantan Barat, ketiga Sulawesi Barat, ya. Karena saya pikir IPK saya nggak terlalu bagus nih, ya, mediocre gitu ya, tengah gitu ya. Saya nggak bisa optimis ngambil yang dekat-dekat Jawa atau mana, gitu. Tapi saya juga nggak mau kepental ke jauh-jauh gitu. Udah, karena saya pernah ke Sulawesi Barat juga, waktu saya mahasiswa itu saya pernah pengawasan status penduduk ke sana. Ya udah akhirnya itu saya taruh di tempat terakhir dan waktu itu saya ke Polewali Mandar tuh Kak. Kan lumayan tuh rame, terus juga pokoknya jauh dari apa yang saya bayangkan, lumayan rame nih. Jadi udah saya sempatkan di posisi ketiga aja buat jaga-jaga. Akhirnya dapet ya ada kerja di Majene waktu itu. Jadi penempatan pertama sebenarnya Sulbar tuh ya? Saya pertama dapatnya di Majene tahun 2011 sampai 2016 ya, sampai saya sebelum kuliah S2 tuh saya di Majene kurang lebih 5 tahun berarti ya. Terus kuliah 2 tahun, terus selesai kuliah nggak lama kemudian saya pindah ke Mamuju dari 2008 sampai 2018 sampai 2020. Terus baru pindah ke Jogja. Iya, pindah. Karena istrinya orang Jogja ya? Enggak, istri saya orang Jawa Timur, orang Ponorogo. Sugante. Kita itu nggak ada yang asli sini, cuman ya karena kebutuhan pendidikan sama kesehatan anak di Jogja kan bagus fasilitasnya dan posisinya juga strategis di tengah-tengah ke Bekasi lumayan, ke Ponorogo juga dekat. Ya udah. Dulu S2 di mana? S2-nya dulu di mana? S2 saya kemarin, saya tuh pindah-pindah Kak. Jadi kadang-kadang kalau tanya, Ilon sekolah di mana? Di Spanyol ya iya, di Italia iya, di Prancis ya iya. Karena emang kuliahnya 3 waktu itu. Hebat, Jadi hebat. Spanyol, Italia, Prancis, berarti bisa 3 bahasa itu artinya? Enggak juga, jadi setengah-setengah nih jadinya. Saya diajarin bahasa Prancis, iya. Terus juga dapat kuliah bahasa Itali, iya. Spanyol juga iya. Cuman di antara ketiga itu yang paling nyantol itu bahasa Spanyol. Nah, bahasa Spanyol sampai sekarang saya masih belajar nih. Ada aplikasi Duolingo kan ya. Saya ikut sampai udah level berapa gitu. Saya mau maintain terus, soalnya bahasa Spanyol tuh gampang. Nggak kayak bahasa Prancis. Gampang di mana? Sama aja. Gampang tuh maksudnya apa yang ditulis di situ itu yang dibaca gitu ya. Kadang kalau bahasa Prancis tulisnya apa gitu kan, tapi dibacanya pronunciation-nya beda gitu. Television gitu, oi bacanya tulisannya oi, bacanya wi. Tapi kalau Spanyol tuh bener-bener kayak bahasa Indonesia, necesito, terus tengo. Cuman kadang-kadang ada huruf-huruf tambahan ya, kayak ada curug apa gitulah ya. Tapi dibacanya itu jadi konsisten gitu ya, nggak kayak bahasa Inggris kan ya. Kayak kita baca ini ya, kayak kita baca tulisan bahasa Indonesia, mirip-mirip istilahnya tuh apa namanya, bahasa fonetik gitu ya. Jadi apa yang tertulis itu yang dibaca. Gitu. Tapi kan kadang jadi kayak kalau L2 itu kan dibaca Y ya. Iya. Ya, berarti dia itu apa sih namanya, konsisten. Kalau L double pasti Y gitu ya. Iya, tapi ada juga sih yang nggak konsisten. Bukan konsisten sih.
beda sama Indonesia, misalnya Huan, huruf J itu bacanya H, Huan, terus. Iya, tapi kalau J terus pasti H kan? Iya sih konsisten ya. Cuman sama bahasa Indonesia jadi jatuhnya beda. Gitu. Iya, iya. Terus double L itu misalnya Ella, bacanya Eja, gitu. Oh, L tuh, oke. Kalau dulu bahasa Inggris belajar di mana, Kang Iwan? Bahasa Inggris saya sejak SMP, SMA tuh lumayan suka. Jadinya sampai SMA tuh nggak pernah les bahasa Inggris saya tuh. Terus kuliah juga nggak pernah bahasa Inggris. Cuman waktu itu persiapan, karena mau persiapan kuliah S2, kayaknya perlu persiapan nih. Akhirnya saya di Majen itu kebetulan ada tempat les bahasa Inggris. Terus ya udah ada native speaker-nya juga waktu itu namanya John. Dan kita malam-malam biasanya pulang kerja, malam-malam habis maghrib ya sampai menjelang Isya, sampai Isya itu kita les tuh teman sekantor. Saya, Mas Ardi, Jupri, ada lagi satu lurah di ini, Andi Fikri namanya, lurah di Majene gitu. Kita sama-sama belajar malam-malam gitu sama native speaker-nya. Seru sih. Kalau itu balik lagi ke S2, S2-nya jurusan apa? S2 saya yang jadi kalau di sana itu programnya Erasmus Mundus Kak. Jadinya kuliahnya pindah-pindah dan dia itu ada dua orang, ada dua macam. Ada mahasiswa yang dapat 1 ijazah, ada yang dapat 2 ijazah. Kalau yang dapat 1 ijazah, IPK-nya itu harus di atas 3. Nah, yang di atas 3 ini dia dapatnya jurusannya di ijazahnya itu Master of Quantitative Economic Method and Model dari Prancis, sama yang kebetulan saya ngambil di Itali, ngambilnya dapatnya Master of Economic and Finance gitu. Cocok lah berarti ya kalau ngobrol sama saya. Ya, tapi saya udah terlupa. Enggak sih, sebenarnya kadang-kadang menurut saya ya bersekolah itu kan tanggung jawab. Saya bukan terpukul ya, tertampar ya, orang bilang bahwa sekolah itu kan sebenarnya cuma ijazah itu kan cuma bukti bahwa kita pernah hadir di sebuah sekolah kan, bukan berarti kita itu mempunyai ilmu itu gitu kan. Karena ilmu itu memang harus kita maintain gitu kan. Jadi kalau soal gelar itu kadang-kadang ya saya tuh agak-agak malu dibilang jurusan statistik udah pada lupa gitu. Makanya ini tuh mau menggali kembali. Jadi saya beberapa kali wawancara sama Kang Tio, sama Kang Tata gitu yang berbasic statistik. Nah ini jadi agak mau menjuruskan ke statistik. Sebenarnya kalau di BPS sendiri kan kita tuh BPS mah apalagi sampai kabupaten ya, setiap kabupaten kayaknya ada ya. Iya. Itu fungsinya tuh apa sebenarnya? Apa sih namanya visi misinya BPS sampai ke kabupaten itu? Oh gitu ya. Karena kan kalau BPS itu kan kalau dalam banyak indikator ekonomi yang dia itu sampai ke level kabupaten, contohnya kemiskinan, inflasi dan lain sebagainya gitu kan. Nah karena indikatornya itu sampai ke level kabupaten, maka alokasi sampelnya harus mencukupi sampai ke level kabupaten gitu. Nggak bisa kita ngambil, misalnya mau menghitung indikator makroekonomi untuk kabupaten A, tapi jumlahnya sedikit ya, kalau kayak nggak mencukupi sampel gitu kan. Kalau kan pastinya kan lebih hafal juga kan masalah statistik juga kan gitu. Jadi otomatis karena banyak kegiatan-kegiatan yang sampai ke level kabupaten, itu harus ada provinsi yang menghandle, harus ada kantor yang menghandle gitu. Nggak bisa dihandle sama Mamuju aja sekarang kan handle 2, Mamuju sama Mamuju Tengah kan, karena BPS Kabupaten Mamuju Tengah itu belum ada, baru mekar kan. Jadi itu agak kesulitan kita koordinasinya, misalnya kalau mau ada survei dari kantor Mamuju harus Mamuju Tengah, kalau ada koordinasi sama bupatinya, sama dinas-dinasnya gitu. Jadi harus keep in touch sama lingkungan, sama pejabat daerah itu juga. Jadinya emang ini sih kalau sampai ke level kabupaten secara teknis maupun non teknisnya untuk kegiatan statistiknya akan lebih mudah gitu. Kalau sebenarnya kalau BPS itu ya provide data untuk kantor pusat atau untuk sebenarnya untuk pemerintah daerah juga.
Kalau pusat itu cuma kompilasi sih. Kita kan tujuannya bukan buat kita BPS kabupaten atau provinsi itu tidak menyediakan data buat pusat, tidak. Oh. Tidak. Jadi emang ujung-ujungnya pasti akan balik ke stakeholder-nya. Stakeholder-nya kan pemerintah juga, pemerintah pengguna, misalnya instansi, pemerintah lokal, government, terus swasta, NGO, ya juga mungkin masyarakat yang memerlukan kayak misalnya mahasiswa kan, gitu kan. Enggak lah, maksudnya emang kita akan kirim ke pusat, tapi pusat juga akan diolah di pusat, direkon. Nanti kalau udah selesai akan dikembalikan ke kita. Jadi otonom sebenarnya kantornya ya. Artinya dia itu Iya, punya apa sih namanya publikasi sendiri ya. punya. Setiap level pemerintahan, kabupaten, kota, provinsi, pusat semua punya publikasi masing-masing. Itu tuh sejauh ini kerjasamanya seperti apa? Apa namanya? Apa cuma provide data atau kan sebenarnya kayak Kang Iwan expert banget ya masalah tadi apalagi finance. Pernah ini nggak apa sih namanya diminta untuk kayak apa kajian bersama atau apa? Sama pusat? Enggak, sama di daerah sendiri. Oh, kalau sama daerah, ya kalau BPS sama pemerintah daerah, BPS pusat sama pemerintah pusat, provinsi sama provinsi itu kita bukan sistemnya atasan bawahan, cuma kolegial gitu. Iya. Jadi mereka nggak bisa menekan mereka nggak bisa menekan kita, nggak bisa melakukan intervensi apapun terhadap data statistik yang kita produksi gitu. Kayak misalnya BPS kabupaten gitu atau provinsi gitu kan, di mana saya pernah menghitung PDRB pertumbuhan ekonomi gitu kan. Kita kalau itu hitung aja gitu, nggak pernah tuh ada misalnya tiba-tiba BPS nih bulan-bulan ini nih, bulan 1 sampai bulan 2 nih lagi hitung pertumbuhan ekonomi, tiba-tiba ada utusan orang Pemda ke BPS itu nanyain bagaimana bisa nggak naik, nggak pernah seperti itu gitu. Jadi kita tuh emang nggak pernah ada intervensi karena kita nggak ada karena kita bukan bagian dari Pemda dan kita nggak ada di bawah Pemda gitu. Jadi emang kalau ada survei ya kita hubungannya cuma kolegial aja kayak komunikasi, Pak akan ada survei ini bla 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 gitu. Adapun kalau buat kajian tiap tahun setahu saya ya kalau di BPS daerah itu tiap tahun itu kita ada namanya DDA expose, statistik expose. Jadi semua indikator statistik yang kita hitung dikumpulkan, dipaparkan kepada seluruh pemerintah, bupati, kepala dinas semua dipaparkan. Ini loh hasilnya kayak misalnya ternyata luas lahan pertanian tahun ini turun sekian atau naik gitu ya. Luas sawah menurut data statistik dari dinas pertanian misalnya dia naik sekian hektar. Nanti ditanya itu dari mana sumbernya gitu kan. Menurut dinas pertanian itu ada daerah-daerah hutan misalnya yang diubah jadi sawah baru. Nanti dinas pertanian nyanya, nggak boleh itu gitu. Jadi gimana ya? Saat itu seru sih sebenarnya. Jadi kita itu menampilkan data-data itu ke depan dari yang sebenarnya dari mereka kepada mereka sehingga ada diskusi gitu. Ya sih sebenarnya mungkin nggak karena saya nggak ini ya apa sih namanya berhubungan langsung dengan BPS, tapi yang saya lihat kan saya sebagai dari perbendaharaan itu kan diminta juga terkait sama apa namanya masalah ekonomi statistik di ini ya ekonomi statistik di daerah gitu. Kayaknya tuh menurut saya tuh kerjasama kita tuh kurang gitu. Artinya kita tuh kayak punya acara sendiri-sendiri gitu loh. BI sendiri, BPS sendiri, dan kita sekarang Kementerian Keuangan sendiri gitu. Padahal kan seharusnya tuh kayak jadi kajian yang lebih komprehensif ya. Artinya jadi satu kegiatan yang benar-benar nanti tuh jadi kayak rekomendasi terhadap pembangunan daerah di situ gitu loh. Tapi kayaknya tuh kita belum ke situ ya. Jadi kayak pernah nggak sih ngerasa mohon maaf ya kesel kayak gini. Sebenarnya kan pasti BPS juga udah ngasih rekomendasi lah ke Pemda tertentu. Tapi sama Pemda tuh ya gimana saya lah gitunya. Jadi maksudnya data begini ya ke sini gitu. Iya, emang kurang sih Pak Oka sebenarnya. Kecuali kalau kita kenal ya, kayak misalnya saya tuh ada kenalan di DJP ya, DJP pajak yang di Majene ya. Dia itu tiap tahun biasanya minta hasil dari publikasi PDRB
per sektor di Majene gitu ya. Katanya dia buat melakukan estimasi pajak tahun depan gitu. Kan kayaknya dia kalau estimasinya kurang melenceng sekian persen itu nanti dapatnya kuning, merah, hijau gitu ya. Kayaknya dia pernah bilang gitu deh, buat gitu. Ya udah akhirnya saya kasih ke dia, terus dia juga tanya-tanya. Kebetulan mungkin karena dia bukan orang statistik ya, kayaknya dari stan deh gitu. Nah, terus dia melakukan estimasi tuh, nanya-nanya, ini kalau PDRB ini maksudnya apa, ini apa gitu. Dan sebenarnya kan hal itu kan juga diperlukan oleh ini ya, oleh Kemenkyu atau di pajak kan, gitu. Cuman karena buat pusat mungkin nggak tahu ya sejauh apa koordinasinya gitu kan. Tapi kalau buat daerah mungkin secara formal legalnya belum terlalu, kecuali kita udah kenal sama orangnya gitu. Ya sih sebenarnya kan katanya sekarang mah zaman kolaboratif ya, harusnya tuh lebih banyak. Mudah-mudahan nantinya. Kalau di Jogja sendiri gimana? Lebih ini nggak apa namanya environment kolaborasinya lebih kerasa atau enggak? Atau sama aja? Yang signifikan different itu sama Jogja, pertama di Sulawesi ya, di Sulawesi Barat itu di daerah mungkin secara umum itu vibes jiwa mudanya lebih berasa. Karena kita di kantor itu punya orang muda. Di kantor itu kebanyakan pada muda-muda. Itu biasanya kalau saya lihat-lihat ya, kan kadang-kadang BPS itu sering ngadain apa namanya lomba ini, lomba itu, terus kayak misalnya WBBK, WBBM, apalah dari hal-hal yang emang sifatnya formal sampai yang ekstrakurikuler. Misalnya lomba TikTok, buat lomba media sosial. Itu kebanyakan yang menang itu orang-orang daerah, orang-orang kayak dari Sulawesi mana, dari Sumatera mana gitu. Karena mereka tuh SDM-nya pada muda-muda, kreatif, orang-orang baru gitu kan, gitu. Sedangkan kalau yang udah masuk Jawa gitu, kayak saya gitu, saya itu termasuk yang paling muda di kantor gitu. Ya. Itu kebanyakan orang-orang yang ya sepuh juga sih, mungkin udah punya keluarga, kayak udah stable di sini gitu kan, kayak lah gue sini aja lah enak gitu kan. Jadi zona nyaman kayak kurang, zona nyaman kayak kurang kreatif, terus kayak nggak punya motivasi buat improve diri, ikut les ini, apa sih kursus ini gitu. Itu jadi sebenarnya kalau buat kerjaan, kalau buat kolaboratif di sana di daerah kolaborasi gitu ya. Kita tuh kayak sering bukan sering tapi kerjaan banyak kalau kan. Kerjaan di daerah lebih banyak. Kalau di sini, kalau di Jawa kerjaan, kalau di Jogja ya saya nggak bilang Jawa, mungkin Jawa Tengah karena kabupatennya jauh lebih banyak, 20-an sekian. Kalau Jogja kan cuma 6 ya. Itu kerjaannya nggak terlalu banyak. Kang Iran sekarang di provinsi ya? Enggak, saya di Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Oh, sama Mbak Ida? Hah? Sama Mbak Ida? Mbak Ida? Ida Progo apa? Ntar. Jadi teman saya waktu kuliah ada namanya Mbak Ida. Mbak Ida? Maria Ida, iya. Kayak saya belum kenal semua deh. Oke, siap. Nah, tadi ngomongin pengembangan diri, kayaknya saya lihat di medsosnya Kang Irwan juga termasuk scholarship hunter ya. Itu gimana tuh ininya? Apa namanya? Kiatnya biar tetap passionate gitu ya, tetap apa namanya? Kadang-kadang kan sekolah itu capeknya, tapi seneng gitu kan. Addicted. Kita harus punya goal sih Pak Oka sebenarnya. Karena yang bikin kita ini tuh goal gitu. Kalau kita nggak punya goal, biasanya ya udah apa aja gitu ya. Zona nyaman kita tadi ya. Harus punya goal, kayak misalnya saya pengen jadi ekonom gitu kan. Terus cuman kita kan sebagai muslim juga harus selalu mengait-ngaitkan ya impian-impian duniawi kita dengan impian akhirat gitu kan. Kita harus niatkan secara oke saya pengen jadi ekonom, tapi pengen ekonomi kayak gimana gitu kan. Ya ekonomi yang bisa bermanfaat buat orang banyak gitu, supaya itu jadi amal jariah buat saya gitu. Kayak saya sekarang saya pengen jadi ekonom, cuman saya lebih fokus ke sustainable development, khususnya ke poverty sama income inequality, kemiskinan sama ketimpangan pendapatan. Oke. Jadi saya pengen dia lebih
ke situ supaya saya bisa nolong banyak orang dengan pemikiran saya bisa jadi amal ibadah buat saya. Yes. Ya udah. Mudah-mudahan tercapai. Tapi kalau jalur karir di BPS sendiri kayak gimana? Jalur karirnya step-stepnya gitu ya? Ya, enggak, Kang Irwan fungsional apa struktural ininya? Apa sih namanya? Oh iya, fungsional. Jadi karena saya baru pindah ke Jogja, jadi yang pindah itu sekarang fungsional di fungsional umumkan dulu, baru nanti di reorganisasi sesuai dengan slot yang ada gitu. Jadi pas di Mamuju itu saya udah fungsional satu sisi muda, karena kan sekarang reformasi birokrasi kan semua kasih kan kepala seksi difungsionalkan semua. Iya. Layering gitu ya. Semuanya. Jadi waktu di Mamuju itu saya beserta yang lain-lainnya itu difungsionalkan semua setara dengan level jabatan yang dipegang. Terus sekarang pindah ke Jogja. Pas di Jogja ini meninggalkan semua jabatan, fungsional saya juga dinonaktifkan sementara sampai ada slot yang ada lagi yang sesuai. Di sana gimana Pak Oka, di tempat Pak Oka? Enggak, kalau di saya kan ada juga fungsional baru kan, fungsional. Tapi kalau maksud saya kan kalau di statistik tuh kan kayaknya lebih clear ya. Apa sih maksudnya kayak emang fungsional statistis itu udah lama juga kan. Kalau saya tuh yang APBN itu fungsional ini tuh baru setahun 2 tahun ini gitu, baru apa namanya, baru. Jadi memang makanya strukturalnya itu masih bertahan sih, strukturalnya itu kita masih apa namanya, belum dihapus gitu. Kalau saya lihat kan BPKP juga nggak ada eselon 4 ya, eselon 3 langsung terus fungsional. Kalau kita masih ada eselon 4-nya. Jadi masih apa namanya ada fungsional. Cuman yang saya ini tapi kalau dari Kang Irwan itu ntar nggak jadi peneliti gitu ya, nggak jadi research saja, tetap sendiri ya statistik itu sampai apa titik puncaknya ada ininya ya, ada apa namanya, ada kelasnya ya. Ada kayak misalnya pertama, muda, madya, utama gitu kan. Jadi kalau tadi misalnya goalnya jadi ekonomi itu tetap bisa inline sama tadi fungsional tadi ya. Cuma masalah apa namanya, masalah kayak fokusnya aja berarti ya. Iya, kalau di statistik itu kayaknya semakin naik jabatan, semakin naik tingkatan fungsionalnya juga share buat menulis di koran, menulis publikasi ilmiah itu harus semakin besar gitu. Jadi kita semakin naik jabatan fungsionalnya, kita harus semakin piawai dalam menulis statistik, dalam menulis artikel ilmiah di majalah, koran, di jurnal gitu. Karena kita nggak bisa naik jabatan atau golongan kalau kita nggak punya nulis publikasi itu atau neliti gitu. Jadi ya mau nggak mau harus ini sih, skill nulis ke depannya semakin ke atas harus semakin bisa gitu. Kiatnya apa tuh Kang Irwan buat biar bisa nulis? Pernah udah sering dimuat di jurnal ya tulisannya? Enggak? Passion sih. Jadi saya kemarin ada ngajakin saya, teman saya, kebetulan dia seangkatan sama saya, ngajakin, "Wan, nulis bareng yuk," dia bilang gitu ya. "Apa nih, nulis apa nih?" dia bilang gitu ya. Terus dia kayak menjabarkan beberapa yang dia suka. Terus saya bilang ke dia, saya sebenarnya sih kalau nulis suka, cuman saya tuh nggak bisa nulis sesuatu yang saya nggak intuit gitu ya, nggak terlalu di situ gitu ya. Gitu. Kayak misalnya dia ngajakin nulis masalah data government gitu. Kebetulan kan dia S2-nya itu masalah data government ya, data analis gitu kan. Nanti dia ngajakin gitu. Terus, aduh, saya bilang, saya mau sih sebenarnya nulis bareng gitu, kolaborasi sama siapa aja mau. Cuman kalau temanya di mana saya nggak menguasai dan saya nggak suka, saya kadang-kadang malas mut-mutan gitu dan akhirnya nggak pernah selesai gitu. Jadi kalau mau nulis bareng saya, biasanya kalau nggak masalah sustainable development, masalah kemiskinan, masalah income inequality, masalah climate change, itu saya masih oke karena saya kayak selalu punya energi buat mengerjakan itu gitu. Karena saya suka. Gitu. Di jurnal apa aja pernah tulisannya dimuat?
Yang terakhir itu saya lagi seleksi buat paper di Asian Development Bank. Jadi waktu itu saya Berarti bahasa nulis Inggris ya? bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja udah liar, ini bahasa Inggris. Kan ada Google Translate, thanks to Google Translate. Yang terakhir itu, tapi masih diseleksi, masih direview sama pihak sananya. Terus itu tentang apa ya? Oh, masalah carbon tax. Kebetulan Pak Oka kan ada di sini. Oh iya. Pajak karbon. Jadi kan pemerintah katanya per 1 April 2022 dengan menggunakan harmonisasi regulasi pajak terbaru akan menerapkan pajak karbon di Indonesia, dan khususnya untuk tahap pertama ini di pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi akan kena pajak nih untuk, karena kan sekitar 52% listrik kita dibangkitkan dari pembakaran batu bara. Nah, kalau dipajakin tuh. Nah, saya ngasih analisis impact-nya gimana sih buat perekonomian Indonesia secara umum sama daerah. Nah, daerah provinsi mana nih yang kira-kira akan terdampak dan sektor apa aja. Nah, itu kemarin tentang itu. Oh gitu. Seru ya. Kang Irwan, saya juga sebenarnya pengen tahu nih tentang tadi PDRB, tentang apa sih IPM ya. Itu kayaknya berarti daerah ranahnya Pak Irwan yang disukai ya. Nanti mungkin mau ngobrol-ngobrol, mau belajar lagi ya. Bagaimana? Karena apa namanya? Sebenarnya kalau mau jujur, kalau semua orang tuh fokus sama IPM, mungkin energi kita itu bakalan kayak kenaikan IPM itu akan makin terasa ya. Kalau sekarang itu kan kayak orang tuh berdiri sendiri-sendiri dan dia itu nggak terlalu istilahnya tuh nggak terlalu concern sama apakah ini berpengaruh sama IPM atau enggak gitu. Padahal harusnya idealnya kalau menurut saya ya semua kegiatan itu ujung-ujungnya tuh ya meningkatkan IPM gitu. Koreksi saya kalau saya ya, kalau salah. Kan mensejahterakan masyarakat itu ya salah satunya tuh indikatornya itu kan IPM gitu kan. Iya, betul. Masyarakat adil dan makmur itu kan jangan, kalau sekarang itu kan kayak justru makin ke sini saya yang khawatirkan itu malah kesenjangan yang makin tinggi ya. Nah, itu juga indeks Gini juga saya tuh pengen belajar banyak. Sebenarnya kayak bagaimana sih memaintain indeks Gini itu menjadi indeks yang ideal ya, yang bisa kita capai. Iya. Tapi kayaknya masalah ini. Karena saya pernah baca Pak Oka, katanya perdagangan internasional, kita kan Indonesia dan dunia sih, setiap negara kan makin hari kan makin global ya. Iya, betul. Semakin terkoneksi satu sama lain. Nah, itu banyak paper yang mengisyaratkan ternyata perdagangan internasional itu meningkatkan ketimpangan di negara itu. Iya. Mungkin kayak Indonesia sama Malaysia yang dulunya timpang, Singapura sama Indonesia deh, yang dulunya timpang gitu ya. Singapura tinggi, Indonesia rendah. Dengan perdagangan internasional itu mereka akan semakin sejajar. Indonesia makin naik, Singapura juga mungkin naik tapi melambat gitu. Tapi akan semakin equal gitu. Tapi ternyata di dalam negerinya, di masing-masing Singapura sama Indonesia, Gini-nya makin naik gitu. Nah, itu mungkin perlu nih kalau bikin kajian atau apa, bagaimana supaya perdagangan internasional itu walaupun secara umum menaikkan pendapatan per kapita Indonesia, tapi bisa menekan Gini rasio kebijakannya gimana gitu. Jadi ini tuh kayak kita bagaimana sebenarnya di samping meningkatkan rata-rata, tapi mengurangi simpangan baku ya. Di internalnya. Gitu. Kalau sekarang kan kayak iya sih rata-ratanya membesar, tapi sebenarnya deviasinya juga makin melebar ya. Iya betul. Jadi cuma di perdagangan internasional kayaknya cuma dinikmati oleh segmen orang-orang tertentu saja gitu. Ya Kang Irwan, menarik. Nanti mungkin saya mau list juga pertanyaan-pertanyaan saya sehingga Pak Irwan mungkin bisa lebih mempersiapkan. Boleh juga presentasi ya Pak Irwan. Jadi enggak, maksudnya presentasi itu maksudnya kayak share screen. Kan kadang-kadang kalau gini kan cuman kalau istilahnya kalau sekarang tuh kayak adu bacot aja, maaf ya, cuma orang kan ini aja gitu. Walaupun sebenarnya kan saya memang konsepnya juga podcast, memang dengerin aja gitu. Orang tuh nggak perlu ngelihat muka kita sih sebenarnya ya, jadi cukup dengerin.
Ya, Kang Irwan Nanti sebenarnya seru, ah, cuman karena kita kan harus ini ya ke kantor juga ya kantor. ini ya. Jadi terima Iya, kasih siap. banyak ya atas waktunya. Saya sih Sama-sama berharap Pak nanti Oka. masih bisa membicarakan lagi tadi tentang apa namanya eh, poverty ya, tentang bagaimana sih sebenarnya Ah, meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya kan apalagi kalau Indonesia itu termasuk apa yang apa istilahnya tuh generous juga ya. Artinya harusnya kan mm-mm. generous kerelawanannya itu apa namanya kedermawanannya itu bisa berpengaruh terhadap terhadap ini gitu man. Kadang-kadang mah sebenarnya ini tuh cuman masalah distribusi aja jatuhnya itu. Jadi ketimpangan itu masalah distribusi aja. Kayak salah Iya. satunya itu waktu katanya gini waktu Jogja parah itu apa namanya kena bencana ya itu Ah, tuh bantuan tuh datang dari mana-mana sampai kayak pesta 40 hari 40 malam gitu kan. Tapi coba kalau di Mamuju kan gempanya itu kan nggak banyak juga gitu maksudnya bantuan itu kan susah gitu. Jadi kadang-kadang apa masalah distribusi itu juga jadi isu gitu. Jadi iya betul. nanti Ah, nanti kita bisa omong-omong inilah apa namanya paling enggak saya sih pengennya gini, omongan berat ini tuh bisa bisa kita omongin secara sederhana ya, Pak Irwan. Artinya jadi bisa menularkan apa kesadaran kolektif gitu loh, bahwa sebenarnya ini isu iya, itu isu bersama gitu. Isunya itu iya, isu data yang bagus itu bukan isu BPS saja gitu, isu tentang apa iya namanya betul. penyaluran dana itu bukan isu orang perbendaharaan aja, itu itu Mm-mm. isu masyarakat semua gitu. Jadi artinya kayak Iya, kalau kesadaran masyarakat misalnya ketika menyambut sensus dia tuh berapa ya namanya bersemangat. Saya yakin kan kita data-data yang dihasilkan itu kan semakin baik ya. betul, betul. Kayak ini juga Mm. sama kayak penyaluran, ada kayak misalnya masukan, ada nggak cuma kritik tapi saran gitu bagaimana supaya dana-dana ini tersalur. Sekarang kan juga ada dana desa itu udah luar biasa sekali sebenarnya ya. Ada dana desa Iya, dan di BPS juga setahu saya juga ada pembinaan kayak apa sih namanya potensi desa ya desa cinta data apa ya namanya iya. ya. Desa cantik, desa cinta statistik. Oh, desa cantik. Apa? Itu kan sebenarnya kan apa sih namanya inline kalau menurut saya tuh. Artinya kalau tadi sinergi, kolaborasi yang benar-benar bisa kita apa lakukan, saya yakin juga akan lebih berimpact ya dibanding semua itu di sendiri-sendiri seolah-olah berdiri sendiri gitu. Data Iya, sendiri, dana desa sendiri, terus apa APH sendiri. Padahal itu semua itu satu kesatuan. iya. Baik, Kang Betul. Irwan ya, saya selalu senang ya ngomong sama Kang Irwan. Tapi saya takut Saya lupa juga diri ini udah Pak Oka waktunya tetap ya. semangat. Saya tutup dulu ya Kang Irwan dan teman-teman nanti mudah-mudahan Siap. bisa mengundang Kang Irwan lagi karena sebenarnya ilmunya masih banyak yang Amin. bisa digali. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh.